persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama, kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan melawat kita bersama-sama. Nah, Bapak Saudara yang mengikuti secara online, baik yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita bersama-sama hari ini. Kita datang kepada Tuhan, kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu buat kami. Kami datang ya Tuhan, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang bulan ini. Kami percaya Tuhan Engkau baik, Engkau dahsyat buat kami. Berkati kami semua ya Tuhan, kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Di dalam doa, pujian dan penyembahan. Tuhan bawa kami lebih lagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, biarlah Engkau berkenan atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kasih Tuhan Engkau baik buat kami. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Mari sekali lagi katakan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sekali lagi katakan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang
dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan-Mu, mari sembahyang, sembahkan ya Bapa, sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Haleluya, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Haleluya, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Haleluya, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Haleluya, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Haleluya, dalam hidupku selalu. Mari jemaat Tuhan, kita datang, kita hampiri Tuhan hari ini bersama-sama di menara doa ini. Minta biarlah Tuhan lawan kita, Tuhan jamah hati kita, Tuhan ubah hidup kita bersama-sama. Haleluya, Tuhan, kami angkat hati kami kepadamu. Kau baik, Kau sangat baik bagi hidup kami, ya Tuhan Yesus.
Kau lembutkan hati kami, Roh Kudus. Kasih ada di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Ya Yesus, Tuhan. Haleluya. Mari buka tangannya, katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu, Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa. Penuhiku.
sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Haleluya. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini Dan memandang indah wajah. kami ingin ya ku ingin tetap di sini menikmati Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya ya Tuhanku, ku ingin tetap di sini ya Tuhan. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini Dan memandang indah wajah. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kami ada di menara doa. Pada saat ini Tuhan kami mau berdoa. Biarlah ya Tuhan Engkau penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Permudah setiap kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, curahkanlah kasih Bapa ke dalam setiap hati kami. Sehingga kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan, terima kasih untuk keselamatan jiwa dan hidup yang kekal. Terima kasih untuk kuasa darah-Mu yang sudah menyucikan daripada hidup kami, dosa kami. Bahkan Engkau jadikan kami benar ya Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Tuhan beri buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk satu pengharapan. Biar Tuhan akan hidup yang kekal. Tuhan Yesus, aku berdoa ya Tuhan. Setiap kami yang setia ada di menara doa ini. Beri kami Tuhan kemampuan, hati, semangat untuk bisa ya Tuhan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, mengajar daripada Tuhan. Daripada setiap orang ya Tuhan. Untuk bisa makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa semua anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati bangsa kami. Engkau memberkati pemerintah kami ya Bapa. Biarlah ya Tuhan bangsa ini Tuhan
ya Tuhan, adalah bangsa yang diberkati. Bangsa yang hari-hari ini bisa menjadi tanah yang subur bagi Injil-Mu ya Tuhan. Kau pakai semua hamba-hamba-Mu yang melayani baik di gereja, di media sosial, dimanapun ya Tuhan. Kami rindu melihat ada satu penuaian jiwa yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Saudara, apa kabarnya hari ini? Luar biasa semuanya, puji Tuhan, saya senang sekali. Nah, hari ini kita akan belajar kisah Lazarus dan orang kaya. Ya, saya berikan judul khotbah saya itu kebenaran ya tentang sorga dan neraka. Ya, biar kita semuanya bisa paham. Kita akan belajar apa kata Yesus, apa kata firman Tuhan. Nah, ini uniknya saudara, setelah saya dengar banyak ya saudara ya, studi-studi ya, belajar dari orang-orang yang mempelajari agama-agama saudaraku. Saya melihat bahwa ini adalah Alkitab ya, kitab suci kita, Alkitab ini, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru yang ditulis saudaraku. Ini walaupun sudah tulis ribuan tahun, ini masih cocok, masih relevan, masih berlaku, masih harus kita lakukan dan kita percayai. Tidak berubah. Katakan amin. Setiap buku dan itu zaman dulu, itu gak relevan lagi untuk sekarang. Tapi Alkitab masih terus relevan. Katakan amin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa? Saya mau kasih tahu saudara untuk saudara yakin. Hanya Alkitab, kitab suci ya kan, yang kita percaya ini, ya firman Tuhan, yang menjelaskan sejelas-jelasnya, sebenar-benarnya tentang apa? Surga dan neraka. Tidak ada saudara buku lain yang menjelaskan, yang menulis kebenaran tentang surga dan neraka. Kenapa saudara? Karena yang memberitahu adalah orang yang berasal dari surga. Dia datang ke bumi ini, namanya Yesus, dan sudah balik lagi ke surga. Yang percaya katakan amin. Inilah dasar untuk kita yakini saudaraku. Ya kan saudara? Ya, supaya kita gak goyang. Kita akan lihat kebenarannya. Apa kata Alkitab, kata firman Tuhan, apa kata Yesus tentang surga dan neraka. Ya, supaya saudara kita dapat uraian yang lebih jelas, kita akan baca dari Lukas pasal 16. Ayat 19 sampai 25, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang kaya miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku supaya sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Perhatikan ayat 25, ini perkataan Abraham saudara ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Abraham berkata, anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Katakan amin. Nah, kita akan lihat saudara, paling tidak ada 4 poin. Saya enggak, ini kan nanti kita akan lanjutkan mungkin berikutnya. Saudara, tentang surga dan neraka. Yang pertama ini saudara tahu. Hidup di dunia ini bukan cerminan kekekalan. Bukan cerminan kekekalan. Saudaraku, maksudnya gini. Saudara, ya, perhatikan perkataan daripada Abraham, ya, yang diucap oleh Yesus, ya kan? Tuhan Abraham katakan apa? Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu.
sedang Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Apa maksud daripada perkataan Abraham ini? Ya kan saudara, saya mau jelaskan. Kondisi hidup di bumi, ya maksudnya kondisinya apa? Entah seorang ini kaya atau miskin, dia hidupnya nyaman atau menderita, itu bukan ukuran akhir dari status kekal seseorang. Saya ngerti ini, katakan amin. Jangan saudara salah ya. Ada banyak juga pendeta yang mengajarkan saudara bahwa dia begini, orang yang kaya itu orang yang diberkati. Itu tanda dari orang yang beriman, makanya dia kaya. Oh, enggak, itu salah. Salah, itu teologi kemakmuran. Ada yang ekstrim lagi begini, teologi kemiskinan. Dia bilang gini, kemiskinan adalah salah satu tanda daripada orang beriman. Ini ekstrim dua enggak. Jadi perkataan daripada ayat ini, saya mau jelaskan bagi saudaraku, ya kan? Bahwa bukan karena miskin maka Lazarus masuk surga. So, jangan salah loh. Karena yang masuk Lazarus berada di surga, duduknya di pangkuan siapa? Bapak Abraham. Bapak Abraham miskin atau kaya? Ya kaya dia. Jadi nggak ada kaitan antara miskin dan kaya untuk masuk surga. Saya bisa ngerti, katakan amin. Jadi ada kadang-kadang makanya banyak orang Kristen tuh terobsesi, ya kan, untuk diberkati sebagai tanda orang beriman. Belum tentu itu saudaraku. Tetapi juga bukan berarti harus miskin untuk nunjukin bahwa kita ini orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang enggak juga. Saudara. Jadi apa maksud daripada perkataan, daripada firman Tuhan yang berkata, engkau telah menerima segala yang baik. Sama orang kaya. Orang kaya ini selama hidupnya dia sudah memiliki, dia sudah menikmati segala kesenangan duniawi. Tetapi kekayaan dia tidak pernah dia gunakan untuk apa? Untuk kekekalan. Hanya untuk hidupnya yang sementara. Kekekalan itu apa? Apa yang kekal? Saudara tahu gak apa yang kekal? Pertama, Tuhan. Jadi gak gunakan untuk kekekalan, gak pernah digunakan untuk Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, yang kekal itu siapa? Apa saudara? Firman Allah. Dia gak pakai saudara kekayaannya, hidupnya, waktunya, segala macam untuk mengembangkan supaya banyak firman bisa tersebar kemana-mana. Yang ketiga, yang kekal itu apa? Jiwa-jiwa. Orang-orang itu sudah. Setiap manusia itu kekal. Katakan amin. Bukan berarti habis mati sudah selesai. Enggak, itu kekal. Dia bisa pergi ke surga karena dia beriman kepada Yesus, atau dia pergi ke neraka. Ya kan saudara, karena dia menolak untuk percaya menerima pengampunan dari Yesus. Jadi saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Yang kedua adalah perkataan daripada firman kata, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Jadi bukan karena Lazarus dapat yang segala yang buruk maka dia masuk surga. Bukan itu saudara. Pengertiannya adalah sekalipun Lazarus hidupnya menderita di bumi, dia susah, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengutuki Tuhannya karena dia menderita, karena penderitaannya. Dia tidak menyerah dengan keadaannya dan menjadi pahit. Jadi saudara, saya ingin simpulkan bahwa bukan kondisi ekonomi kita yang menyelamatkan kita atau membinasakan kita, tetapi masalah kondisi hati kita dan respon kita terhadap apa? Kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal, namanya Yesus. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Saudara terima Yesus, percaya sama Yesus. Jadi gak bisa dikondisikan dengan keadaan kita di dunia ini, tak kaya atau miskin, bukan itu. Status sosialnya dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu saudara, itu yang kedua. Ini kebenaran yang kedua yang kita harus tahu adalah apa saudaraku? Ya, Lazarus itu dikenal oleh Tuhan, ada nama. Tapi orang kaya gak ada namanya. Kenapa gak ditulis namanya siapa gitu loh saudaraku? Ya kan? Tetapi Tuhan tidak mengenal orang kaya itu. Yuk kita baca ayatnya.
Sekali lagi saya mau ajak saudara untuk dalami ayatnya. Lukas 16 ayat 19 sampai 20. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain. Kalau orang, saudara lihat sini. Saudara, kadang-kadang identitas seseorang bisa dikenali lewat apa? Pakaian. Ya, dia selalu berpakaian apa? Jubah ungu dan kain halus. Kalau seseorang selalu pakai baju jubah ungu dan kain halus, zaman dulu dia siapa? Dia pasti seorang apa? Bangsawan. Dia seorang yang ternama. Dia punya reputasi. Saudaraku, ya kan? Dia dikenal semua orang atau terkenal oleh semua orang. Tetapi di Alkitab dia tidak itu selamanya. Artinya apa? Sekalipun dia terkenal di dunia ini, dia bangsawan, dia kaya, orang tahu semua. Tapi dia gak dikenal oleh Tuhan. Makanya namanya gak dicantum situ. Gak dicatat namanya. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ya, kita baca lagi saudaraku. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Saya perhatikan nih kata-kata ini, firman ini. Ayat 20, ada seorang pengemis bernama Lazarus. Ditulis namanya. Ada namanya. Tercatat namanya. Saudara, badannya penuh dengan borok. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dia menginginkan makanan dari rumah orang kaya. Tapi dia gak dapatkan. Alkitab kan ayat selanjutnya apa? Malahan anjing-anjing menjilat apa? Boroknya. Saya tuh yang ayat 21 itu saya pernah dapat pengertian dari Tuhan. Dia tuh udah gak punya apa-apa. Ya ke saudara. Tapi malah anjing-anjing jilat boroknya. Mungkin dia gak punya apa, yang punya cuma borok. Ya kan saudara. Dan borok itu yang diinginkan sama anjing. Ya udah gak apa-apa, aku gak bisa kasih apa-apa. Inilah. Jadi saya pernah sharingkan itu. Tapi poin yang saya mau sampaikan begini saudara. Saudara tahu arti nama Lazarus. Nama Lazarus itu nama Yunani. Greka. Tapi bahasa Ibraninya namanya siapa? Eliezer. Ya. Yang artinya apa? Allah adalah penolongmu. Biasanya untuk orang Yahudi saudaraku. Ya kan? Penamaan orang itu mencerminkan daripada siapa orang itu biasanya. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Jadi di sini kita bisa melihat saudara ya bahwa Lazarus ya kan menjadikan Allah sebagai apa? Penolongnya. Sekalipun dia miskin, sekalipun dia seorang yang lemah, dia tidak punya apa-apa. Saudaraku, tetapi dia jadikan Tuhan sebagai apa? Penolong. Jadi di sini Lazarus memiliki apa? Relasi dengan Tuhan. Sementara orang kaya tidak disebut namanya. Ini artinya sekalipun dia terkenal selama di dunia, tetapi dia tidak dikenal di hadapan Allah. Saya catatnya begini jadinya. Keselamatan jiwa dan hidup yang kekal. Saudara, ya, adalah tentang apa? Relasi. Katakan relasi. Bukan tentang reputasi. Bukan tentang reputasi, tapi relasi. Saudara ngerti gak beda relasi sama reputasi? Reputasi itu apa sih? Reputasi itu ada citra, atau citra gak? Kesan. Ya, yang orang miliki. Yang orang miliki tentang diri kita. Nah sumber daripada reputasi itu apa saudara? Pendapat orang, rumor, penampilan yang di luar, prestasi, pencitraan. Itu namanya reputasi. Sifatnya apa? Eksternal, dangkal, bisa berubah-berubah, tergantung opini daripada masyarakat atau opini publik. Nah, saya kasih contoh reputasi. Mungkin seseorang menganggap saudara, ya kan, seorang yang rajin karena saudara selalu datang ke gereja tepat waktu. Itu reputasi. Saya bisa ngerti. Ya kan? Nah, itu reputasi. Tetapi kalau karakter itu bicara tentang apa saudaraku? Itu bicara tentang siapa kita ketika tidak ada orang yang lihat kita. Karakter itu banyak bicara tentang apa? Renungan hati sih sebenarnya. Ya, itu esensi daripada diri kita sendiri. Tentang nilai-nilai, prinsip-prinsip, ya, moral yang kita pegang teguh itu namanya karakter.
Nah karakter itu saudara ya sumbernya. Kalau reputasi sumbernya dari pendapat orang. Tapi kalau karakter dari mana sumbernya? Dari hubungan kita, relasi kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Dengan firman Tuhan. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Karakter itu ada pembentukan batin. Saudaraku, yang kita bilang selalu berusaha, berdoa, menginginkan supaya semakin serupa dengan siapa? Dengan Kristus. Biasa karakter itu hasil daripada apa? Pengalaman hidup, disiplin. Sehingga muncul nantinya keluarnya apa? Satu wisdom. Saudara, iya gini. Lihat orang, belajar dari orang. Lihat dari kelebihan orang, keunggulan orang, sukses orang. Dan gagal, dia serap gitu. Dia pelajari, dia doakan, dia renungkan. Iya, aku belajar. Saya bisa ngerti sini karakter itu terbentuk. Jadi sifatnya itu internal, mendalam, lebih stabil. Orang bisa hancurkan reputasi saudara, tapi dia nggak bisa hancurkan reputasi karakter kita. Saya bisa ngerti? Katakan amin. Ya, caranya orang menghancurkan reputasi dengan fitnah, dengan gosip, dengan perkataan-perkataan jahat yang dikembangkan. Saudaraku, ya kan? Itu bisa. Karakter saudara kita bisa bertumbuh dari hari ke hari. Tapi orang bisa hancur reputasi saya dengan apa yang saudara pernah buat di masa lalu. Jadikan untuk hancurkan. Nah, orang dunia, orang yang gak dalam sama Tuhan, yang dia kejar itu reputasi, bukan relasi. Sedangkan keselamatan itu relasi. Kalau kita bangun relasi dengan Tuhan, muncul karakter, saya percaya sekalipun dihancurkan hari ini reputasi saudara, dia akan muncul lagi. Dia akan tumbuh lagi. Tapi kalau karakter sudah hancur, reputasi masih bagus, tinggal tunggu waktu, dia akan jeblok. Nah orang kaya ini, namanya kaya, siapa yang gak kenal orang kaya? Semua orang mau dekat sama orang kaya. Orang kaya dianggap orang penting, apalagi dia pakai tiap hari pakai baju jubah ungu, kain halus, bangsawan. Kita juga senang kok kalau dekat sama orang penting, orang besar. Lalu kita menganggap diri kita orang penting dan orang besar. Padahal belum tentu itu. Langsung kita berubah. Kita bisa keras sama yang orang-orang yang gak dekat sama yang besar ini. Itu yang bedanya saudaraku. Kalau saudara dekat sama orang penting, orang besar. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, yang lebih besar daripada orang besar, kita makin lembut, makin rendah hati. Saya sadar sendiri, katakan amin. Jadi Tuhan tuh kenal Lazarus, disebut namanya, karena dia punya relasi. Tapi si orang kaya cuma reputasi. Makanya tuh dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 katakan apa saudara? Bukan setiap orang yang berseru kepada aku apa? Tuhan, Tuhan. Akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku. Saya sarankan ada banyak orang Kristen juga saudara, yang dia kejar reputasi. Gimana aku cepat dapat mobil, aku bisa cepat terkenal, aku bisa khotbah di sini di sana kalau dia hamba Tuhan, bisa punya ini punya anak dan lain sebagainya. Dia kejar reputasi supaya orang bisa akui dia, hormati dia. Tapi dia abaikan yang namanya relasi sama yang lain, nih ribut terus, berkelahi terus, kejam satu dengan yang lain. Dia rela saudara demi untuk ambisinya, ya kan? Dia putuskan hubungan, dia hancurkan, ya kan? Dia hancurkan reputasi orang lain. Itu hati-hati saudaraku, ya kan? Kalau yang kejar reputasi, kita bisa hancurkan reputasi orang lain. Tapi kalau yang kita kejar relasi, karena yang nanti, saudara, saya rasa setelah kita makin lama berumur, saudara kan nyadari nantinya. Yang penting itu relasi. Ujungnya kita mau punya apapun sebanyaknya, nggak akan bisa kita. Akhirnya nggak ada ininya. Makannya makin tua makin dikit kan. Nanti makin dikit lagi saudara. Waktu masih muda kita senang bisa kemana-mana. Rumah tuh bisa. Nanti makin lama kita nggak butuh kamar yang besar. Rumah yang besar. Cuma satu kursi saja kita butuh. Makin lama makin kecil.
Makin sedikit, makin kecil, makin kecil. Tapi yang paling penting adalah relasi. Ada gak orang mau ketemu? Ketemu dengan kita karena dia tahu ada wisdom dari kita sebagai orang tua. Kita mungkin gak seperti anak muda yang hebat secara ini, teknologi segala macam. Tapi ada wisdomnya. Kenapa? Ada relasi kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan sesama kita, di situ kita belajar. Ibu bapak anak di sini katakan amin. Ya, yang ketiga, kebenaran tentang sorga dan neraka. Kita bisa lihat dari apa? Belajar dari apa? Orang kaya ini tidak memiliki apa? Kasih dan belas kasihan. Gak punya kasih Kristus. Ya, dan tidak ada belas kasihan. Kita baca lagi ayatnya. Ulang-ulang saudaraku. Kita baca Lukas 16 ayat 19 sampai 21. 1, 2, 3. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam apa? Kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ayat 21. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Saudara perhatikan di sini ya. Ya, coba analisa. Kalau saya baca Alkitab, saya mikir gitu, pikirin. Orang kaya ini tidak melakukan dosa-dosa. Ya saudara, yang kelihatan heboh. Dia tidak mencuri. Dia tidak membunuh atau melakukan dosa yang besar. Tapi kita pertanyaannya apa? Tetapi apa kesalahannya yang menyebabkan dia masuk neraka? Saudara tahu gak apa? Yang pertama, dia hidup hanya untuk apa? Kesenangannya sendiri. Ya, kalau saudara baca di kitab Yeskel, itu Sodom itu. Saudara, itu dijauhkan dari hadirat Tuhan, dihukum oleh Tuhan. Saudara, bukan cuma sekedar dosa seksual. Tapi karena dia punya makanan yang berlimpah. Tapi dia tidak bagikan kepada orang-orang yang kelaparan. Makanya kamu aku jauhkan dari hadiratku, kata Tuhan. Dia di kitab Yeskel ditulis seperti itu saudaraku. Ya, jadi yang kedua dia tidak punya kepekaan. Gak peka. Ini penting saudara, hidup kita harus peka dengan apa? Kebutuhan orang lain. Orang tuh makin dewasa. Itu makin peka gitu loh. Lihat, oh ada apa ya? Apa gitu, peka. Contoh kepekaan saudara tahu gak apa? Tiga panglimanya Daud, saudara tahu? Daud gak minta apa-apa loh. Tapi dia lihat Daud ini haus. Lalu dia bergerak, itu peka. Dia bisa rasakan apa yang dibutuhkan oleh Daud. Saudara, ini kepekaan penting. Kalau kita suka bergaul sama Tuhan, intim masuk hadirat. Mendoakan Tuhan berikan aku kepekaan. Untuk aku bisa melayani Tuhan, melayani sesama. Itu nanti Tuhan berikan. Ya, dia tidak punya kepekaan atau belas kasihan terhadap kebutuhan orang lain. Yang terakhir ini yang penting, yang ketiga ini yang penting. Saudara perhatikan, apa yang menjawab dia masuk neraka? Saudara, dia tidak peduli dengan apa? Kekekalan. Ya, apa itu kekekalan? Apa yang kekal? Saya ulangi lagi apa? Pertama apa? Tuhan. Dia nggak peduli sama Tuhan, sehingga dia nggak ada relasi dengan Tuhan. Yang kedua apa saudara? Firman Tuhan. Dia gak peduli dengan firman Tuhan. Yang ketiga apa? Jiwa-jiwa. Buktinya ada. Di depan rumahnya ada orang miskin kok. Namanya Lazarus. Dia gak peduli. Saudara, ada satu ayat yang kita perlu waspada di sini. Ya, kadang ada banyak orang tuh istilahnya, sadar gak sih kamu? Aku Kristen udah selamatkan. Coba cek. Apakah kamu peduli dengan kekekalan? Apa kamu hanya mikir hidup hanya untuk hari ini, di sini? Selesai sudah, apa untuk kekekalan? Apa yang kita mau bawa? Saudaraku, Yakobus 4 ayat 17 katakan apa saudara? Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini deh, dosanya orang ini. Dia tahu untuk berbuat baik, tapi dia apa? Dia berdosa. Kalau di dalam Amsal 3:27, ya kan saudara, ini nasihat yang bagus sekali. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jadi
biasanya orang yang sudah lahir baru, dia akan jadi ciptaan yang baru. Pasti saudara, ya kan, sifat-sifat ilahi, sifat-sifat Kristus pasti ada dalam diri dia. Saudara, jadi saudara jangan salah ya. Dia masuk neraka, oh karena dia tidak berbuat baik. Bukan itu poinnya. Orang tuh masuk neraka karena pertama, dosanya tidak diampuni. Belum diampuni. Yang berkuasa untuk mengampuni dosa adalah siapa? Yesus Kristus. Dan kita bisa diampuni semua dosa kita lewat iman kepada Yesus. Pada waktu kita mengaku percaya kepada Yesus, bertobat dari hidup yang lama, saudaraku, pada saat itulah kita bukan cuma diampuni dan disucikan, tapi Tuhan jadikan kita dan berikan kita sebagai apa? Ciptaan baru. Waktu ciptaan baru saudara, itu ada kodrat ilahi kata Rasul Petrus. Tuhan berikan kodrat ilahi, ada satu kodrat yang dimana kita ada kasih kepada Tuhan. Suka akan hadirat Tuhan. Suka akan hal yang baik saudaraku. Dan suka akan menolong orang lain. Itu cirinya. Ketika seorang Kristen dia begitu kejamnya. Tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Saudara harus doa. Mungkin saudara harus minta sama Tuhan. Biar kasih Allah semakin dicurahkan dalam hati kita. Katakan amin. Itu penting. Ya. Yang keempat saudaraku. Ya, kita lihat Lazarus. Ya. Lazarus hidup mengandalkan Tuhan. Orang kaya ini hidup mengandalkan apa? Mengandalkan kekayaannya. Ya dunia. Saudara. Jadi Lazarus ini mewakili orang yang tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Kecuali siapa? Kecuali Tuhan. Lazarus lambang daripada orang yang lemah. Menderita. Dilupakan oleh manusia. Tetapi Tuhan tidak melupakannya. Karena Tuhan melihat apa? Iman dia. Hubungan dia, relasi dia. Namanya Lazarus. Allah adalah penolongku. Dalam bahasa Ibraninya Eliasar. Saudaraku. Sebaliknya kita lihat saudaraku ya. Orang kaya. Orang kaya ini berpandangan. Dia punya cara pikir, cara pandang. Bahwa hidup ini hanya tentang pesta, tentang kemewahan. Hedonis, itu saudaraku ya. Ia cuma fokus kepada hal-hal duniawi, tidak peduli dengan hal-hal yang kekal. Jadi saudara saya mau kasih tahu satu lagi bahwa Lazarus dia masuk ke pangkuan Bapak Abraham di sorga. Bukan karena kemiskinannya, tetapi karena apa? Hatinya mengandalkan Tuhan. Orang kaya masuk ke dalam penderitaan bukan karena kekayaannya, tetapi karena hatinya yang egois. Buta terhadap sesama dan tidak mau bertobat. Hari ini saudara, renungan ini saya ingin ajak saudara untuk bangkitkan lagi. Saya yakin keintiman hubungan kita dengan Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk kita bisa peka dan peduli melayani daripada orang lain. Katakan amin. Katakan amin. Saya ingin dorong saudara. Berbuat mulai daripada di keluarga sendiri. Sama istri sendiri peduli gak? Peka gak? Sama suami sendiri peka gak? Sama anak. Ya kan? Coba selalu lihat sini. Jangan kita seperti orang kaya. Kita ngerasa kita kenal Tuhan. Ngomong Tuhan kemana-mana. Tapi Tuhan tidak kenal kita. Karena kita gak ada relasi. Kita cuma kejar reputasi. Bukan berarti reputasi jelek, enggak Pak. Kalau kita nggak ada reputasi, bagaimana orang mau percaya kita? Reputasi itu penting untuk bisa dipercaya oleh manusia. Tapi karakter atau relasi dengan Tuhan itu penting supaya kita bisa dipercaya sama Tuhan. Katakan amin saudara. Kita nggak bisa ngomong, aku yang penting dipercaya Tuhan, sama manusia nggak apa-apa nggak dipercaya. Ya nggak bisa. Pasti saudara. Ya kan, saudara kita kalau kita punya relasi yang bagus dengan Tuhan, maka Tuhan akan berikan reputasi di hadapan orang. Yang ngerti katakan amin. Saya dipercaya. Ya kan? Kalau kita nggak dipercaya sama manusia, saudara, reputasinya hancur. Orang nggak jelekin emang karena kita punya karakter yang jelek. Kita nggak dapat apa-apa. Hari ini saudara, ya jadi kesimpulannya apa? Bukan penderitaan. Bukan kemiskinan yang menyelamatkan kita.
Tetapi iman yang lahir dalam penderitaan, itulah yang menyelamatkan kita. Katakan amin, saudara. Ya, bukan kekayaan yang membinasakan, tetapi hidup tanpa pertobatan, hidup tanpa belas kasihan, itu yang membinasakan. Apa yang kita pilih dalam hidup sekarang menentukan tempat kita dalam kekekalan. Ya, perkataan Abraham adalah seruan, waspada, hati-hati. Jangan sampai kamu hanya puas di bumi, tetapi kosong di sorga. Kita bangkit berdiri, ibu bapak. Lembutkan setiap hati kami ya Tuhan. Relasi bukan reputasi. Ketika kita punya relasi yang kuat dengan Tuhan, memelihara relasi yang bagus dengan sesama, Tuhan akan menumbuhkan reputasi itu buat kita. Hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan, kami mau hidup bukan hanya untuk kesenangan, kemewahan, sesaat di dunia ini saja. Tapi biarlah hidup kami ya Tuhan, satu persiapan untuk kehidupan yang kekal di surga kelak. Oleh karena itu ya Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan, waktu yang Tuhan beri buat kami, talenta yang Tuhan berikan buat kami, kekayaan uang yang Tuhan percayakan, berikan kami keberanian untuk bisa memakainya, supaya kami bisa memuliakan Tuhan, menolong banyak orang ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami hanya mau mengandalkan Tuhan. Dalam setiap penderitaan kami seperti Lazarus, Engkau Allah penolongku ya Tuhan. Aku tidak mau mengandalkan diriku manusia, tapi biarlah aku andalkan Tuhan. Dan aku percaya Tuhan akan kirim orang-orang untuk membangun. Ya Tuhan, akan datang untuk membangun, dan Kau akan singkirkan orang-orang yang akan merusak ya Tuhan. Kau akan berikan kami hikmat, pengertian, kecerdasan, keberanian buat kami ya Tuhan, untuk kami bisa melakukan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mau makan perjamuan kudus Tuhan. Biarlah Engkau sucikan, kuduskan hati kami. Ketika ada ganjalan satu dengan yang lain, ampuni kami Tuhan. Ampuni dosaku ya Tuhan. Sucikan aku dengan kuasa darah-Mu. Biarlah aku bisa berdamai ya Tuhan. Damai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersamanya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Ia akan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama-Nya. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang meteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesus. Mari angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjemput permain dan sampai selama-lamanya. Semoga kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.